Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jam 9 daripada loyo. Ini kira-kira mau ditutup jam berapa? Jam 2. Betulan Bu? Emang sanggup sampai jam 2? Ibu lanjut, saya pulang. Saya mau dengar dulu, saya mau tanya sama ibu-ibu. Bu, kalau ngucap salam hukumnya apaan Bu? Saya mau tanya sama Bapak, Pak, kalau ngucap salam hukumnya apaan? Ya besok harus tambah giat lagi di majelis taklim ya. Yang benar saya kasih hadiah, minta sama panitia. Ucap salam hukumnya apaan? Sunnah. Jawabnya wajib. Berarti saya sunnah, jamaah wajib. Kalau wajib jangan lembek. Pokoknya saya pengen dengar jawab salam yang kompak. Siap gak sekali lagi? Yang keras siap gak? Pokoknya ibu-ibu, lu kalau nggak keras teriak-teriakan lu, gue sumpahin lagi lu kalau lagi. Jangan. Pak, bapak-bapak jawab salamnya nggak kompak, nggak keras. Besok pagi sesumpah nggak dapat obekan loh. Ayo, saya pengen jawab salam yang kompak, yang serempak. Siap gak? Siap gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Kalau makin keras makin lapar. Ntar makannya paling enak. Makanan yang paling berkah cuma 2 Pak. Yang pertama makanan yang dimasak istri. Yang kedua makanan setelah acara kayak beginian. Acara besek tahlil tuh berkah tuh. Ntar nih acara nih muharaman, ntar keluar nih nasi kebuli apa nasi apaan? Nasi uduk NU. Itu berkah, udah dibacain maulid soalnya. Ya makanya saya kasih tahu Bapak Ibu kalau cari guru ngaji, apalagi buat anaknya, tanya dulu biar kagak salah guru. Ustadz mohon maaf mau tanya, Ustadz depan besek apa kagak? Nah kalau depan besek aman deh tuh, berarti depan maulid, ya kan? Soalnya sekarang ada acara begini dibilang bid'ah, dolalah haram masuk neraka, balik lo botek kotor. Betul Bu? Iya, alhamdulillah. Cuma saya pengen ngomong nih, saya nggak biasa ceramah jauh-jauh begini, kayak ada dusta di antara kita. Kalau saya turun, bapak-bapak maju, ibu-ibu karpetnya majuin deketan, mau nggak? Betul. Saya turun nih, kalau begini kejauhan, nggak enak. Betul kan? Ya kan kalau deket enak kan? Ketahuan Habibnya jeleknya maka kagak. Panitia turunin di tengah, ayo lo, gue tagih lo. Karpetnya majuin, ke sini, ya. Ibu-ibu maju, bapak-bapak maju. Cukup. Hah? Ini Udah, nggak apa-apa. Ini kalau bisa di itu Mang. Ini buka nyalain pakai ini power bank. Kalau ada colokan pakai ini nih. Pakai ini tuang yang ini. Buka. Ada karpet lagi di sini nih. Ente kesinian, ibu-ibu mau di sini, ganteng amat lo. Sana. Bisa aja Bang. Kalau begini kan enak dekat. Ya Pak? Iya betul. Iya. Oh ceramah di panggung kayaknya marahan kita. Iya. Nah sini. Oh gitu. Kakain dong. Baik. Lanjut jangan. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara yang mulia, acara yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa taala, acara yang mendapat perhatian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selepas acara ini hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Bu, ada yang belum punya rumah? Tunjuk tangan yang belum punya rumah. 1, 2. Kalau jauh gua enggak mau doain. Ayo majuan. Lo jarang ketemu penceramah begini. Ayo majuan. Yang nggak mau maju lakinya kawin lagi. Ayo. Janda semua, Beb. Jangan bongkar rahasia. Nah, bapak ada yang belum punya rumah? Tunjuk tangan. Kaya semua berarti. Siapa yang belum punya rumah? Yang kontrak tunjuk tangan, cepetan ini. Saya doain. Ya, yang belum punya mobil, tunjuk tangan yang belum punya mobil. Masya Allah. Ya, insya Allah. Teman saya dari 2015 sudah nggak pernah doain orang lagi. Enaknya nyumpahin. Kalau doain lama, kalau nyumpahin cepat. Saya sumpahin bapak-bapak yang belum punya rumah, ibu-ibu yang belum punya rumah semuanya. Yang 1 punya kontrakan. Yang kontrakannya 1 jadi 2, yang 2 jadi melerot. Yang belum punya mobil, insya Allah saya sumpahin punya mobil semuanya. Besok jual tanah beli mobil. Ya, siapa yang belum punya gelang keroncong? Emas aja matre loh. Saya sumpahin insya Allah punya emas semuanya. Di sini kan ada tuh banyak. Yang janda pilih aja, ada emas bejo. Nah, insya Allah, amin ya rabbal. Insya Allah kita berharap Allah Subhanahu wa taala dengan tadi dibacakan Maulid Nabi, mungkin sebelumnya ada tahlil, ada yasin, ada rotib, tahlil dan sebagainya. Insya Allah tercatat kita semua fi ibadika sholihin. Orang-orang yang tercatat nanti di yaumil kiamah dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Cuman saya pengen tanya lagi sekali lagi bapak-bapak, sama ibu-ibu, hafal selawat tibil qulub enggak? Apal nggak salawat tibil qulub? Apa salawat tibil qulub? Maukah hatinya bersih supaya doanya makbul? Nah, saya ijazahin baca salawat tibil qulub setiap habis sholat 20 kali atau 10 kali sehari 100. Boleh di setiap sholat, boleh habis sholat atau mau tidur. Sehari 100 baca salawat tibil qulub. Kita baca dulu salawat tibil qulub. Hadroh mana hadroh? Woi, ngobrol lo. Vokal mana vokal? Vokal mana vokal? Vokal jalan-jalan. Wah, makan gaji buta lo. Vokal mana? Vokalnya ke belakang. Astagfirullah. Ntar gue suruh panitia potong lo. Mana vokal? Mana? Naik sini lo, biar famous. Udah kawin belum? Belum. Salah, kalau kawin mah gampang. Nikah, habis ini nikah, tenang aja. Gak usah pakai jauh, Allah kalau mau kasih jodoh. Sini diri, jangan cengar-cengir lo. Diri. Bu, Pak, saya kasih tahu. Kalau cari mantu, anak hadroh. Beneran. Kenapa saya bilang anak hadroh? Kalau dia pulang kehujanan, jaketnya dibuka, hadrohnya ditutup. Kalau hadrohnya aja dilindungin, apalagi anak perawan. Salat tibil qulub apa enggak? Apa? Coba tes. Jangan pakai hadroh dulu, tes. Gue pengen dengar suaranya. Allahumma sholli. Tunggu. Lemes banget. Ya semangat. Coba lagi. Kurang. Allahumma sholli ala sayyidina. Ayo hadroh. Yang keras. Siap-siap jamaah. Bermunajat kepada Allah.
Ya Rob, malam hari ini dari kami semua orang-orang yang tercatat dalam catatan yang baik ya Rob, bersihkan hati kami ya Rob, jadikan kami orang-orang yang soleh, duduk di dunia bersama orang soleh, mati bersama orang soleh, di akhirat nanti kumpul dengan orang soleh, tercatat amal-amal yang soleh ya Rob. Menajat kepada Nabi-Mu ya Rob. Sekali lagi. Allahumma salli suaranya. Hatinya diisi ya Allah, minta rezekinya yang banyak, yang halal, yang baik, yang berkah ya Rob. Ya Rob, ada yang belum punya kerjaan, kasih kerjaan ya Rob. Ada yang belum punya rumah, kasih rumah ya Rob. Keberkahan Nabi Muhammad. Sekali lagi yang keras. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa nawaiha wa minta kesembuhan, yang sakit Allah sembuhkan, yang sehat Allah sehatkan selalu, supaya kuat iman dan takwanya, selalu sehat untuk mengerjakan ibadah kepada-Mu ya Rabb. Wa ala alihi washabihi wasallim. Sallu ala Muhammad. Saya mau tanya, enak nggak baca selawat? Enak nggak baca selawat? Kalau baca selawatnya enak, apalagi ketemu orang yang kita selawati. Betul? Bu, Pak, Nabi Muhammad itu mukanya lebih ganteng 100 kali lipat daripada Nabi Yusuf. Tuh, hidungnya kayak diukir, matanya tajam. Bibir Nabi Muhammad itu paling seksi satu dunia. Kalau ibu-ibu mau merah pakai gincu. Betul? Lipstick. Ya Pak. Kalau pipinya mau merah kayak ditabokin Cina pakai apa? Kalau Nabi kena matahari pipinya udah merah. Udah gitu kalau keringet kayak ada mutiara. Masya Allah. Nabi Yusuf aja kalah. Makanya saya mau tanya Bapak-bapak. Pak, Bu, kalau istrinya nih Bapak-bapak, kalau istrinya lagi 7 bulan, bacanya surat apaan? Surat Yusuf. Satu lagi surat apa? Surat Maryam. Baca surat Nabi Yusuf supaya apaan? Supaya anaknya kan? Baca surat Maryam supaya anaknya apa? Anaknya cantik dan terlindung seperti Siti Maryam, perempuan yang punya kehormatan martabat yang tinggi. Betul? Betul nggak? Sebenarnya kagak matching bro. Baca surat Nabi Yusuf keluar anak ganteng, baca surat Maryam keluar anak cantik. Bukan begitu tujuannya, salah. Mana mungkin bapaknya ikan betok, emaknya ikan sepat, masa keluarnya arwana? Betul? Emaknya keluar, bapaknya kemiri, masa keluarnya apel? Ntar yang di rumah sakit bingung, suster anak saya mana? Ini, wah suster jangan bercanda, masa anak saya bule. Bener Pak, ini lihat tuh, ini tuh anak Ibu Maimun, ada Ibu Maimun di sini. Alhamdulillah. Bohong suster, gimana anak saya bisa bule? Lah bapaknya hitam, emaknya itu, masa anaknya bule? Wah, ini jangan-jangan bini gue selingkuh tuh. Kata Allah salah lagi kan? Ya, dibacakan surat Nabi Yusuf agar nanti ketika lahir anak itu mentalnya kayak Nabi Yusuf. Walaupun hidup orang tuanya susah, tapi mentalnya kuat. Kalau udah gede jadi pejabat nggak lupain emak sama bapak. Kalau udah gede jadi pejabat kagak lupain rakyat. Betul? Ini sekolah ke luar negeri,
pulang dibanggain. Wow, pemuda-pemuda Indonesia pulang dari luar negeri, calon-calon pemuda-pemudi bangsa. Diundang diskotik bareng-bareng, zina bareng-bareng mau. Gimana mau mimpin bangsa, betul? Betul nggak? Modal sekolah luar negeri, pulang main sama jablay. Kalau teman masih minum, teman diskotik, teman sama jablay, gimana mau mimpin bangsa? Betul nggak? Yang ada bahasa-bahasa hancur. Nih, yang dibilang anak pemuda-pemuda negeri, harapan bangsa, no, anak hadro, kerjaannya selawat, tangannya pakai kapalan. Nih, anak-anak muda yang suka hadir di majelis taklim. Anak-anak muda kalau ketemu Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, dibukukin hormat, cium tangan. Jangan sekarang, Ustaz lewat naik motor, angkat kaki. Sat, kalau gue Ustaz, depan juga. Ustaz jatuh comberan, kabur. Dibacakan surat Nabi Yusuf supaya mentalnya kayak Nabi Yusuf. Beb, kalau dibacakan surat Maryam, dibacakan surat Maryam agar anak ini dari ujung rambut sampai ujung kepala dijaga auratnya sama Allah. Nggak benar-benar keluar ketemu laki-laki. Ini apa? Diajak makan bakso mau pinggir jalan. Akhirnya kata papa atau orang Depok, es cendol nggak pakai kelapa, bro cendol nggak ada bapak. Betul nggak? Betul nggak? Iya, keluar rapi, yang keluar pakai tank top. Nah, sekarang begitu. Baca surat Nabi Yusuf biar gagah. Nabi Yusuf dizolimi sama keluarga, tetep aja sama abang hormat, sama kakak hormat, nggak balas dendam. Begitu. Bapaknya Nabi nggak berebut kekuasaan, nggak berebut warisan. Tuh makanya dibacain surat Nabi itu ajaran ulama. Jangan tanah masih merah, kembang belum layu, udah pada cabut golok, berebut warisan, betul? Iya. Makanya dibacain surat Nabi Yusuf dan surat Maryam. Hati-hati, betul nggak? Betul nggak? Nah, saya mohon kalau daerah sini yang masih ngerokok, matiin dulu rokoknya. Kan saya lagi buat cerita tentang Nabi ini. Saya buat cerita tentang Quran, matiin dulu. Kalau mau ngerokok kayak saya tadi saya minggir dulu ke belakang. Iya, kenapa? Saya tahu lagi baca maulid. Kalau saya ngerokok di sini, nabinya kagak mau hadir. Ada orang baca maulid, di dalam maulid ada yang ngerokok. Itu sir Rasulullah nggak mau hadir. Kejadian di Sewun, di Yaman, di Hadramut. Ada orang di rumah baca maulid sekeluarga, manggil ustaz. Datang sir Nabi Muhammad. Dilihat sama seorang habaib satu wali Allah. Dia bilang, Rasulullah hadir. Turun tuh buru-buru tuh. Ketika nyampe depan rumah tersebut, Rasulullah keluar lagi tuh sirnya. Ditanya, wahai paduka, wahai Khaliliyah Habiballah, kenapa keluar lagi? Kata Rasulullah, tadinya aku datang karena di rumah ini aku dengar kabar sedang baca maulid kelahiranku. Ada hajat nih, aku girang, aku senang, aku ingin berdoa bersama mereka agar Allah wujudkan. Cuman di rumah itu ada tembakau, belum diisep. Orang Hadramut nggak ngerokok, pakai gat, ditaruh di sini diisep. Keluar lagi. Nah tadi saya minggir agak jauhan. Nah bapak begitu dah. Mulai masih ngerokok, jangan ngerokok dulu. Lagi ngerokok mulu. Ntar juga bisa lo bikin gue ngiri. Iya nggak? Sama Nabi ngerokok. Tenang aja ntar kita ngerokok bareng-bareng. Ya. Nah alhamdulillah. Malam hari ini penuh keberkahan. Kenapa? Karena banyak guru-guru kita yang dah hadir. Alhamdulillah. Pembina majelis taklim, para pencari hidayah. Serem amat. Para pencari hidayah, insya Allah gobul dapat hidayah semuanya. Yang hadir semuanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibu-ibunya, para pencari husnul khatimah, masya Allah. Saya doain insya Allah matinya husnul khatimah. Tapi ibu duluan, saya belakangan ya. Alhamdulillah hadir tuan-tuan guru kita, Bapak Kiai Haji Mulyadi Effendi MA. Matullah bituli hayati. Kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Bapak Dr. Andas Sugiharto, Bapak Kiai Haji Ahmad Zahrudin SPD, Bapak Kiai Haji Sukron Makmun. Ini Sukron Makmun yang mana nih? Kiai? Hah? Oh gitu. Insya Allah kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat. Seluruh panitia insya Allah gobul hajatnya.
Jamaah yang hadir membantu, tenaga, pikiran, juga keuangan, semuanya Allah lipat gandakan. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu juga begitu, insya Allah yang punya anak perawan dilamar orang, dapat mantu yang baik. Cirinya satu, mantu demen besek. Dari guru demen besek, cari mantu demen besek. Masalahnya kejadian di kampung saya, Ustaz. Anak ngaji sembarangan. Bapak malam Jumat pulang sama emak. Foto anak nuding, anak umur 7 tahun, bapak kafir. Wah, habis yasinan, habis mauludan, bapak emak kafir. Siapa yang bilang? Ustaz. Kenapa emangnya? Kagak ada pak, bid'ah. Tahu dari mana lo? Lu bid'atin dolalah. Anak umur 7 tahun. Udah gampar bapaknya, kelepok. Akhirnya itu ustadznya diusir tuh. Hati-hati kalau salah cari guru. Kalau yang sebelah sono, tahu dah ya. Kalau masukkan ke sono, anak kita pada kurang ajar bapaknya. Bapak meninggal main kuburin kayak kucing, udah itu tinggalin aja. Baktinya di mana? Betul gak? Betul gak? Iya. Makanya nih ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah bikin acara-acara begini supaya kita kumpul. Yang pertama, kalau acara begini pasti kita baca maulid. Pindah rumah baca maulid, betul? Akikah baca maulid. Anak dilamar orang baca maulid. Anak perjaka dapat kerjaan, sekolah bagus, dapat predikat, bikin maulid. Cuman satu, lagi ngelawat aja nggak baca maulid. Kalau lagi ngelawat baca maulid, tuh mayat bangun tuh. Lihat, lepas asraqal ya Nabi salam, tuh mayat bangun ikut. Lah kagak percaya dibilang. Andai kata ada seorang wali kutub ngelawat, ada yang meninggal muridnya, itu wali kutub baca maulid di depannya, mayat bisa bangun. Tapi besok jangan dipraktekin. Ntar kalau ada yang denger, jangan ikutin ajaran Habib Ali itu yang ceramah di kampung ini, itu ajaran sesat. Baca maulid, sebelum maulid ada yasin 5 qiraat, yasin apa yang kita niatin. Bu, Pak, kalau Quran kita peres itu hasilnya yasin. Makanya yasin itu hatinya Quran. Bapak-bapak baca yasin apa yang diniatin, insya Allah gobul. Ada orang jahat, ada pejabat kampung jahat, kumpul di masjid baca yasin 40 kali, mati, sumpahin mati. Pasti mati, pasti nggak pakai insya Allah, pasti mati. Tinggal tungguin aja waktunya kapan. Lah iya kan? Belum punya rumah, tar malam baca yasin. Laki sama istri baca bareng-bareng yasin. Kalau perlu pakai nangis-nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Allah demen. Kata Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Ibni Al-Imam Al-Qutub Al-Habar Al-Hafidh Al-Mustid, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa pakai nangis. Karena Allah demen tuh direnge-rengein. Bah kayak anak kecil lagi minta doa sama orang, minta duit sama bapaknya. Bah, udah naik kelas, Ma, udah naik kelas, beli sepeda nape, beli motor nape. Itu Allah demen. Ya Allah, kontrakan ya Allah. Ya Allah, ibu yang nangis, bapak yang doa. Ya Allah, kontrakan baru bayar, tidur di tengah serasa tidur di pinggir. Ya Allah, ibu nangis. Ya Allah demen. Kasih demi Allah. Bib nggak bisa nangis, bareng-bareng laki bini pergi ke dapur, ucap pakai bawang. Nggak nangis juga, suaranya. Tuh, yang ngajarin Al-Imam Al-Qutub Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Ad-Doktor Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah, seorang wali kutub, 6 juta hadis berikut sanadnya di luar kepala. Ya, seluruh 40 fak bidang ilmu di luar kepala. Beliau aja yang insya Allah dimustajab sama Allah doanya, langsung diijabah sama Allah, pakai nangis. Lah kita, makanya kita kadang-kadang sombong kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil amin. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Bang, tadi gimana Bang? Dapat Bang. Obyekan gimana tuh? Orang mah khusyuk. Nah, besok kalau ngaji, ustazahnya doa, ibu-ibu nangis ya. Minimal suaranya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli amin. Bapak juga begitu. Iris kuping saya 40 hari 40 malam kerjain. Pasti digobul sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau nggak digobul jangan datang ke rumah gua. Ya.
Ini acara yang diajarin sama ulama. Muharraman kita bikin. Karena apa? Allah ciptain di dunia ini ketika menciptakan langit dan bumi, Allah udah tetapin 12 bulan. Kita dituding Ustadz, Kiai, kita dituding orang Islam mah ngikutin orang Nasrani. Orang Nasrani bikin bulan, orang Islam bikin bulan. Oi, mentang-mentang Masehi duluan, tapi Masehi ciptainnya cuma 10 bulan. Ketika umat Islam bikin, sahabat bikin, ya Hijriah 12 bulan, orang Romawi bingung. Kok orang Islam 12 bulan, kita 10 bulan. Yang itu ahli falak ini kok pak bego loh. Malu sama Islam. Nah, ditambahin tuh. Januari sama Maret kalau nggak salah, ditambahin 2 bulan. Kenapa? Karena Allah udah bilang dalam 1 tahun hitungan ketika menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 dia berjejer, 1 dia misah. Nih dia 1 bulan Muharram. Dan di bulan Muharram banyak kejadian-kejadian, saudara. Ada kejadian yang senang. Terbanyak kejadian di bulan Muharram, banyak turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap para nabi. Makanya di bulan ini kita dianjurin dari tanggal 1 sampai tanggal 10 kalau bisa puasa, minimal tanggal 9 Tasu'a sama Asyura diambil. Kalau enggak juga nih hari ini. Tanggal kemarin tanggal 10 hari Asyura sama tanggal 11 ambil. Wah, Beb, kan ada orang kafir juga puasa Asyura. Makanya kata ulama didoain jangan tanggal 10 aja. Yang lebih berhak atas selamatnya Nabi Musa bukan orang Yahudi. Yang lebih berhak kita. Makanya saya bingung, orang sekarang repot ngaji kemana-mana, pusing. Taurat lah dipikirin, Zabur lah dipikirin, Injil lah dipikirin. Nggak usah pusing-pusing. Di Quran udah ada, ngapain cari capek-capek? Al-Quran udah dirampung sama Allah. Makanya turunnya antik di bulan Ramadan. Buat apaan? Unzila fil Quran huda linnas. Diturunkan Al-Quran untuk petunjuk kita semua. Nah orang bingung, sakit dikit ke Gus Samsudin, bego namanya. Betul? Nggak taunya Kang Sulap ya. Saya bingung, Ustaz, Kiai, Bu, Pak, sakit dikit, repot. Lu dokter kagak sembuh-sembuh, berarti pikiran lu yang sakit. Betul? Dicek kagak ada penyakitnya, berarti pikiran yang sakit. Gimana nggak sakit? Mikirin terus, makanya Bu, kalau pulang jangan marah mulu sama laki. Kenapa? Kesian laki. Pulang mau cium tangan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, abang, cium pipi. Kalau bini gua toyor. Cium tangan. Mau matahari sedap berkah. Iya, Neng, ini siapin. No, makan no, di meja makan. Gangguin aja orang lagi nonton. Asik main handphone. Wah, laki. Wah, elah. No, siapin no bang di meja. Tinggal ambil bawel banget jadi laki. No. Pulang abang baik cium tangan ya Allah bang. Air hangat, abang mau mandi dulu. Apa mau kopi dulu, apa ayah mau pijitin, mandi air hangat. Habis keluar kamar mandi siapin handuknya, bang baju udah. Habis keluar baju siapin deh kopinya, pijitin deh mas. Bang, ya, tuh keluar tuh dia aja ngaku. Tuh kalau laki dimanja, tuh jujur kan, pancing kan sama gue kan, bininya hadir gak? Besok lo pijitin, 500.000 tuh katanya. Ya. Tuh, besok saya pijitin tuh. Gak keluar awas loh. Laporin gua. Jangan marah-marah. Petunjuk. Sakit dikit, lihat Ustaz. Saya periksa nggak ada penyakitnya Ustaz begini. Gimana caranya? Nih, baca surat ini. Baca surat. Tuh, kalau hadir ke majelis taklim, bukan hadir ke dukun. Bayar tasbih 5 juta, kira nyumbang maulid 25.000 ya. Kira Muharram cepet. Proposal datang Muharram cepet, dan berobat ke dukun puluhan juta, bego. Betul? Iya. Punya anak nggak pinter, anak disalahin, bawa ke dukun sembuh. Wah, dukun nggak sikat gigi. No, Ustaz Kiai suruh kepak, plak, pinter. Ini ajaran ulama. Di dalamnya apa? Ada petunjuk. Baca maulid, kenang Nabi Beb,
kata sebagian kalau baca maulid nggak tahu artinya kita kagak dapat berkahnya, bego ngajinya. Pokoknya tahu nggak tahu lo duduk meneng, dengerin, hayatin. Ya Nabi, ya Allah, kekasihku terindu ya Allah, saya pengen ketemu Nabi Muhammad, bagaimana ya bukan? Berhayal yang tidak diharami dalam Islam, berhayal cuma satu, takhayal di Muhammadin, berhayal tentang wajah Nabi Muhammad. Makanya maulid tadi saya bilang, maulid baca maulid, Muharram baca maulid, merayakan tahun baru Islam. Kita merayakan juga kejadian-kejadian. Makanya ulama bilang di tahun ini banyakin ibadah. Kenapa? Karena Allah dalam satu hadis dicatatkan, kata Nabi, Allah ini mencatat seluruh amal kebaikan, nggak ada yang terlewat. Hari ini ada Muharram, ada santunan anak yatim nggak? Ada santunan anak yatim, ana wa kafilu yatim, sembari menunjukkan hakala. Artinya apa? Orang dengan Nabi Muhammad yang tangannya terlepas kepada anak yatim, nanti di akhirat berdekatan, jalan saling merendengan. Kapan lagi? Ini nyumbang 25.000, nasi uduk minta senampan, pengen deket sama Nabi, giliran ke dukun habis-habisan. Betul? Betul kan? Saya mau tanya, lebih afdol mana, dukun apa ustad? Dukun apa ustad? Dukun apa kiai? Yang ngajarin ngaji siapa? Yang ngajarin wudu? Yang ngajarin sholat? Yang kenalin kita sama Nabi Muhammad? Itu makanya saya biar udah kata jadi penceramah begini, ketemu ustadz saya, guru saya yang ngajarin alif-alifan, tetap saya cium tangan. Kenapa? Kalau kagak ada dia, saya kagak kenal alif, kagak kenal mbak. Betul nggak? Betul nggak? Saya tanya mau sekali lagi, kalau begitu mana yang lebih afdol? Ustadz, kiai apa dukun? Ustadz, kiai, habib apa dukun? Betul. Kalau sekira-kiranya hidup terhimpit kehidupan dunia, mendingan ke dukun apa ke kiai? Ke dukun apa ke kiai? Cinta gak sama kiai? Sayang gak sama kiai? Sayang gak sama ustadz? Sayang gak sama habib? Saya mau tanya, kalau di kampung ini besok ada yang menjelaskan ustadz sama kiai, biarkan itu lawan. Biarkan itu lawan. Takut loh. Saya mau tanya, kalau ada ustadz kita, guru-guru kita dihina, biarkan itu lawan. Biarkan itu lawan. Ada habaib dihina, biarkan itu lawan. Takbir. Sallallahu biar kata kita takut, yang penting takbir aja dah. Betul? Betul. Enak jadi umat Islam. Nyumbang nggak seberapa, kata Nabi deh. Allah mencatat seluruh kebaikan, jangan pernah takut ayahanda bunda. Sekecil apapun, walaupun kebaikan setitik pulpen, tetap Allah catat. Begitu juga keburukan. Setiap keburukan Allah catat, nggak pernah ada yang terlewat, walaupun cuma tersirat di dalam hati. Tapi antiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat Nabi Muhammad, terhadap kalian umat Nabi Muhammad. Apabila kita berniat mengerjakan pekerjaan yang baik, tiba-tiba ada unsur gagal, kayak kemarin Bapak Ibu udah nabung, pengennya bikin sunat kurban. Setelah sunat kurban, anak sekolah, beli buku, bayar iuran, bayar ini atu, duit 3 juta, tinggal 1 juta, jadi gak kurban? Jadi gak kurban? Kalau kita kagak jadi nyumbang, kagak didoain loh. Nyumbang ke kiai, ke ustadz, ke habib, kagak jadi, ya udah emang belum rezeki ente begitu. Tapi kalau Allah kagak, apabila berniat satu kerjaan yang baik tidak jadi karena uzur, maka tetap Allah tulis satu kebaikan yang sempurna. Shallu ala Muhammad. Allah. Beb, kalau jadi dikerjakan, Allah catat asharah hasan, 10 kebaikan Allah ganjar. 1. Maulid datang, Muharram datang, panitia ke rumah kita, nyumbang cepet, dibalas 10. Yuk, buka handphone kita hitung-hitungan yuk. Ayo, sekarang saya ajarin logika, nggak diharamin kok hitung sama orang sebelah sono. Hitung. Ya, makanya ntar pulang lu beli notes, nah catat, nah lu udah handphone, lu lihat WhatsApp, nyumbang 100.000 dikali 10, jadi berapa bang? Tuh ibu mau cepet kalau urusan duit. 100.000 dikali 10 jadi 1 juta.
Tapi lanjutan hadisnya, kalau kurang Allah gandakan 700.000 kali lipat. Nah, 100.000 dikali 700.000 berapa? Berapa? 70M. 7M apa 70? Klaro 7M. Pernah lihat duit 7M? Belum pernah lihat. Saya mau tanya, duit 500 juta belum pernah lihat? Belum pernah lihat? 100 juta udah pernah lihat belum? Sama berarti sama saya. Allah, 700 kali 100.000. Bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kurang hambaku akan aku lipat gandakan dengan hitungan yang banyak, yang gak ada yang ngerti hitungannya, hanya Allah yang tahu. Masya Allah, enak gak tuh jadi umat Islam? Enak gak? Hanya besok beli buku atas. Alhamdulillah ketemu ustazah, ya ada rezeki gocap, kasih ustazah biar kira 50.000 dikali 700.000. Wow, wah, alhamdulillah. Tadi cium tangan bercanda mau ustazah senang, alhamdulillah. Bawa sekilo jeruk, ustazah demen, alhamdulillah. Dikali 700.000 sehari miliaran, punya tabungan. Itu janjinya Allah Subhanahu. Makanya kata Nabi, ana wa kafilul yatim hakada. Saya seperti anak dengan penyumbang anak yatim yang sayang kepada anak yatim sembari menunjukkan kedua jarinya. Pengen nggak dekat sama Nabi Muhammad? Pengen nggak dekat sama Nabi Muhammad? Makanya di bulan ini yuk kita rapiin amalan kita. Kalau yang sholatnya masih bolong-bolong, yuk dikodok-kodokin. Kalau yang belum pernah nyumbang, kita nyumbang. Ya. Sholat Jumat, kasih bu, tanya sama lakinya, abang mau sholat Jumat, ada uang sedekah apa kagak? Kasih bu, wacap jangan tanggung-tanggung buat masjid. Bilang, bang, lu beli rokok, awas lo bang ya, pulang lo ngesot lo bang. Catat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kotak amal lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allah, doanya buat engkau, buat encang, buat nenek, buat cicing, buat ustazah. Semua tuh sebutin, nggak apa-apa itu. Sebutin. Dikali 10. Enak gak jadi umat Nabi Muhammad? Saya mau tanya, enak gak? Enak saudara. Kenapa saudara? Saya kasih tahu ayah bunda biar tahu kenapa Allah tulis kita di dalam Al-Quran, kuntum khairu umat, kalian adalah umat yang terbaik. Umat Nabi Musa kalah sama kita, umat Nabi Isa kalah sama kita, umat Nabi Ibrahim kalah sama kita saudara-saudara. Tugas kita cuma 2 saudara. Kuntum khairu umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerjaan kita cuma 2, enggak banyak, enggak di seluruh rumah Allah. Ayo semua jadi kiai, ayo semua jadi penceramah. Kalau semua jadi kiai, semua jadi penceramah, siapa yang nonton? Betul enggak? Allah enggak suruh itu, Allah suruh sholat, makanya perintah sholat beda dengan perintah yang lain. Nabinya pakai diundang karena ada keistimewaan saudara. Jangan ikutin ada ustadz-ustadz yang geblek di sosial media. Ada muridnya bilang, saya mah sama ustadz saya belum mau sholat. Kenapa emangnya nggak sholat? Karena belum bisa khusyuk. Saya mau tanya, siapa yang bisa khusyuk? Tolong. Asal gua. Tanya aja bu ustadz. Tanya sama Habib, kalau jadi imam. Bib, bentar Bib. Tadi khusyuk gak? Tadi khusyuk gak? Ada, mungkin khusyuknya. Allah. Santai aja mas bro. Iya, yang namanya khusyuk kalau kita tahu loh diajarin mau ustadz di majelis taklim. Apa khusyuk? Mengerti sholat apa yang kita mau sholat. Sunnah apa wajib? Kalau wajib sholatnya apaan? Rukun sholat ada berapa tahu? Yang sunnah dibilang sunnah, yang wajib itu mengerti kita dalam keadaan sholat, pikiran dengan hati nyambung, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Terbukanya hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholatlah kalian, maka seakan-akan kalian sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dandan yang rapi, jangan pulang ngojek, jaket 3 bulan kagak dicuci, langsung masuk majelis, kos kaki 10 hari nggak diganti. Allahu Akbar. Yang di belakang mantap. Ya. Sholat ngadap Allah yang rapi, pulang kerja mandi dulu, habis mandi buru-buru, siap-siap ke musola, siap-siap ke masjid, enak pakai minyak wangi, rapi ngadap Allah. Allahu Akbar. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahnya udah nantiin.
Mana ini hamba-hambaku? Mana ini hamba-hambaku? Ditungguin sama Allah Subhanahu wa taala. Azan berkumandang, Allah udah nunggu, Pak. Allah yang nunggu. Makanya saya kasih tahu, perintah sholat kagak turun ayat, tapi nabinya yang diundang. Karena apa? Ada kespesialan. Apa yang spesial? Karena Allahnya pengen berjumpa dengan kita tuh. Karena Allah yang menantikan. Makanya Allah perintahkan, bahasanya begini, wahai kekasihku, ya Muhammad, wahai kekasihku, sampaikan amanat ini, sampaikan undangan ini terhadap umatmu, bahwa dalam sehari aku minta dijumpai undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maghrib, matahari sudah tenggelam, azan sudah berkumandang, di masjid sudah mulai dengan selawatan menunggu jamaah. Sebagian air keran sudah mengalir, air uduknya yang diganti sama Allah, diciptakan para malaikat setiap tetesnya untuk membacakan istighfar sampai hari kiamat. Ada sebagian orang-orang lagi masih nongkrong di warung, masih pakai celana pendek, masih dengan merokok gebogel. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau udah dapat kesusahan, lari baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dalam segar bugar, apa dia tetap masih enak, saudara-saudara. Tuh. Kenapa Allah tulis kita? Kita adalah umat yang terbaik karena umat dulu nggak pernah dapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita umat Nabi Muhammad dapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj dibersihkan, saudara-saudara, yang sudah bersih dibersihkan. Makanya saya nggak setuju kalau ada kiai, ada dai bilang Nabi Muhammad dibelah dadanya lalu dikeluarkan kotorannya, berarti baca kitabnya yang ngeleng-ngelan. Mana ada Nabi punya kotoran, Mas Bro? Nabi orang yang paling suci, manusia yang suci, para anbiya, nggak ada dosanya. Jangan ikutan sebelah sono. Nabi kan sama kita sebenarnya sama manusia, cuma Nabi terima wahyu. Nah lu tahu cuma terima wahyu. Nggak ada yang kuat di dunia ini. Kalau turun ayat Quran, satu ayat Quran turun ke dalam dunia, gunung pada hancur berantakan bagaikan tepung. Nggak ada yang kuat, saudara. Yang paling kuat hanya kupingnya Nabi Muhammad SAW. Makanya nyampainya ke kuping Nabi. Itulah Nabi spesial. Kan Nabi yang ngomong, ana basyarun mislukum. Maksudnya Nabi itu Nabi ngajarin taat, tawadu, rendah diri. Nabi yang udah dijamin masuk surga sama Allah. Ada keblinger, Nabi aja belum tentu dijamin. Tolongnya kebangetan itu mah. Kalau Nabi nggak dijamin masuk surga, masa Nabi bilang dalam satu hadisnya, kullu ummati yadkhulul jannah, seluruh umatku masuk ke dalam surga. Tuh Nabi jamin, berarti jaminnya Nabi udah dijamin, saudara. Seluruh umatku masuk ke dalam surga. Tuh Nabi yang ngomong, Nabi dijamin. Nabinya udah suci, dibersihkan, disuci karena perjalanannya jauh, nyampe kepada Allah. Singkat cerita, setelah sampai kepada Allah, bahwa amanat apaan yang Allah berikan kepada Nabi diberikan kepada kalian semua, diberikan kepada ibu-ibu. Allah panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, percis. Nabi diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, umatnya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabinya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehari 5 kali berjumpa dengan Allah. Nabinya yang sudah suci disucikan. Kita al-insanu ma'al khata' wan nisyan, penuh dengan kesalahan dan dosa. Sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kehormatan, disuruh wudu, disuruh bersuci. Kenapa? Akan rontok dosa kita. Karena kita menghadap yang Maha Kuasa. Kita menghadap yang Maha Pemberi, Ar-Rahmanur Rahim. Enak jadi umat Nabi. Selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, rontok, astagfirullahaladzim, rontok. Umat Nabi. Sekarang umat Nabi enak, bulan Ramadan masih ada yang ngerokok, Ustaz. Betul gak? Kafir. Ajan sholat Jumat kagak, lima waktu kagak, kafir. Nabi yang ngomong. Lo gak percaya? Mati dulu, lo tanya sama Nabi sono. Makanya malam hari ini, karena bulan Muharram bulan spesial. Kenapa ada bulan spesial? Karena kalian umat spesial. Karena kalian umat yang digadang-gadang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para nabi kalau bisa diizinkan turun-turun ke dalam dunia, pengen rasanya sholat bersama umat Muhammad tuh. Bayangin, Nabi Musa pengen turun, pengen sholat bersama umat Nabi. Umat Nabi Musa umurnya ratusan tahun, umat Nabi Ibrahim masuknya ratusan tahun. Tapi jangan pernah takut ayah bunda, kita masuk surga duluan. Lo gak percaya? Tak, lo tungguin gue pintu surga.
Benar nggak kata Habib? Boleh. Umat yang lain umurnya gede-gede, umat Nabi Musa tinggi segini, gila. Coba lo kawinin perawan segini, mau nggak lo? Umurnya panjang-panjang bu, umat Nabi Muhammad badan kecil-kecil, badan loyo-loyo, betul? Umur pendek. Sekarang jarang 100 tahun ada di kampung ini umur 80 tahun, 100 tahun ada nggak? Betul? Tapi saya kalau ketemu umat Nabi Musa, badan lo boleh gede bro, umur lo boleh panjang bro. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad, paling the best bikin anak, betul? Iya, makanya kata Nabi, ayo berkembang biakkan banyaklah, supaya Islam makin meriah. Masuk nih, ini kampung apa namanya? Bu, apa nih, jangan bu? Jati Murni. Jati Murni. Tretet. Kampung Jati Murni, silakan masuk pintu surga dari yang mana saja kalian mau. Weh, pimpin no, wanita nyengir no, mana manis banget adalah. Ya, masuk. Pimpin mau ustaz, masuk dulu. Ya, kita paling depan. Kita lewatin umat Nabi Isa. Naik lagi Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Wah, kita mah jalan aja sombong. Sorry bro. Ya, gua duluan ya. Gua bukan kata sombong ini nih. Maaf nih coy. Ya. Enak jadi umat Nabi Muhammad. Enak gak? Enak gak? Kalau gitu saya mau tanya, rindu gak sama Nabi Muhammad? Rindu gak sama Nabi Muhammad? Sayang gak sama Nabi Muhammad? Sallu ala Muhammad. Kalau besok di kampung ini ada yang menghina Nabi Muhammad, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Sallu ala Muhammad. Saya mau tanya, ahlan wa sahlan. Air, panitia, aqua. Minum. Bu, saya minum dulu bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan. Ustaz, wali Ustaz Munzir, Masya Allah, Ustaz Munzir dan rombongan. Alhamdulillah, makin malam makin meriah. Banyak Ustaz, banyak kiai yang datang, berarti banyak berkah. Amin ya Rabbal. Mau jam 10? Udah ya? Lanjut. Terus. Betul nih kuat. Tapi saya titip pesan. Bilangin panitia, amplopnya tambahin. Canda. Ya, kalau bener mah boleh. Ya. Baik, sampai mana? Nih, gara-gara ini gue lupa nih. Saya kalau lihat begini kan dekat enak. Kalau lihat bapak-bapak bajunya Masya Allah, kopinya di hitam putih, ibu-ibu kerudungannya Masya Allah kayak di taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bunga-bunga ros, ini tangkai-tangkainya, ini bunganya, ini kumbang-kumbangnya Masya Allah. Sallu ala Muhammad. Ya, Masya Allah rapi-rapi, kerudungnya ada warna-warni, ada yang hijau teh kuda lagi. Pakai gamis, ya Masya Allah abaya. Saya mau tanya, itu kerudungan sama abaya udah lunas? Oh, tuh baru lunas. Besok beli lagi, Pak. Makanya lu coba ngerokok mulu. Rokok sehari suaminya berapa? Ada 3 bungkus. Tuh, 3 bungkus. 2 bungkus aja, saya mah nggak ngelarang, saya juga ngerokok 2 bungkus, cuman bedanya saya dengan bapak beli saya gratis. 2 bungkus, yang satu taruh simpen 25.000 dikali sebulan berapa? 750. Udah kumpul terus, mami, nih anak-anak udah tidur nih, mami sini duduk, ya, gitu kan? Udah datang bu, bersolek, makanya kalau di rumah tuh udah pakai daster dulu, udah daster koyokan, mana belakangnya pakai balsem, tolong pencet deh. Lah iya, makanya gue di rumah bini gue suruh pakai daster, jangan pakai daster, ya nggak? You can see, kecil, ini udah malam kok, kecil, besar. Sallu ala Muhammad. Ya, 750.000. Mama sini deh mama. Besok mama ke pasar ya, ke mall, beli bedak yang bagusan dikit. Maybelline. Jangan bedak merek Paralon. Tuh pipa. Pipa. Kondangan jam 9 dandan, jam 10 sampai setengah 11. Foto pas nengok, belum celepuk. Lepok sini. Tuh, mama nih 750. Girang, dipeluk pak, dipeluk gak? Tuh, hah? Nah itu dia tuh bang.
Iya, Pak. Lagi kalau sama istri mah nggak ada tanda aling-aling. Pulang, Bu, sini, ayah, sini ayah. Ya Allah, pijitin pahanya, suruh tidur di paha sini. Allah, ayah capek. Nabi Muhammad saya kasih tahu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Rasulullah kalau pulang dakwah, Bunda, Anda kalau Rasulullah pulang dakwah ketok pintu dijawab salam. Waalaikumsalam. Ya. Sayyidah Khadijah lagi nyusuin Fatimah di tarak. Rasulullah gantian tidur di paha, dipijitin sama Siti Khadijah. Ditanya bagaimana dakwahnya. Tuh rambutnya dibersihin, pakaiannya digituin kalau ada kotoran. Ya ditanyain mau mandi, ya apa makan dulu apa istirahat dulu. Begitu Bu. Nih sono bang, ah lu mandi lu bang sono. Jangan begitu, ya Pak. Itu ajaran ulama, ajaran Nabi. Itulah makanya supaya jadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Yuk di bulan Muharram ini kita banyakin amal-amal. Nih saya kasih tahu, mau nggak? Mau jadi, saya punya kuncinya. Kalau ibu bapak-bapak mau jadi kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan jadi wali-wali yang bisa nyembur, bisa segala macam, bukan. Artinya jadi hamba yang diperhatikan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau nggak? Mau nggak? Ini bulan spesial, hari spesial, malam spesial. Saya kasih tahu, rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita umat Nabi Muhammad. Sayangnya Allah kepada kita terhadap umat Nabi Muhammad. Nggak pernah ada hitungan rahmatnya setiap hari diberikan. Jumlahnya kagak ada, nikmat yang turun ke dalam dunia ini nggak ada hitungannya. Walaupun negeri secanggih apapun, sebesar kedua adik kuasa, mau Amerika, mau Jerman, mau Soviet, nggak ada bisa menciptakan satu alat yang canggih menghitung nikmatnya Allah. Lebih dari miliaran yang turun. Kalau ada kata-kata di bawah detik, second, tuh turunnya ke dalam. Kita diberikan, saudara-saudara. Dalam anggota tubuh kita, mata nggak ada hitungannya. Coba kalau matanya picet, mau operasi ratusan juta, betul? Betul nggak? Lidah kemarin, 3 tahun yang lalu, gara-gara lidah orang di tempat makan bubur ayam, di tempat makan bakso bubar, gara-gara lidah doang. Tuh masa pandemik, ada ibu-ibu antar anak sekolah, anak TK di depannya tukang bakso. Wah, rame-rame makan bakso kan. Taruh sendok, 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, 4 sendok, cuka dituangin. Kata temennya, kok gue udah 4 sendok cuka, 4 sendok cabai, nggak berasa juga ya. Tuh taruh lagi, nih gue udah 10 sendok nih, ame cuka, nggak berasa. Bubar semuanya tuh, bubar. Tukang sotominya bubar, kabur, gerobaknya ditinggalin. Iya, gara-gara lidah nggak berasa. Pandemi, emang kurang ajar tuh pandemi ya. Iya, betah banget sih, saya bingung, betah banget di Indonesia. Sekarang ada lagi, ada cicitnya kemarin anaknya, bapaknya datang, emaknya datang, sekarang kakeknya, 7 turunan aja loh di sini. Betul nggak? Iya, vaksin 1, 2, 3, booster 2, 3, apa nggak habis-habis, bingung. Betul nggak? Iya, rakyat mau diapain sih? Sebenarnya gampang hadir majelis taklim, duduk di masjid, tawakuf di masjid, tagarub ilallah, sementaran penyakit hilang. Tuh gara-gara pandemi akhirnya muncul tuh doboder, dukun yang ngaku kiai ustaz, betul? Iya. Nah, saudara, pada bulan kesempatan ini, hari ini, malam hari ini, kita rapiin. Yang pertama, yang paling bahaya buat diri kita. Apaan yang paling bahaya buat diri kita? As-sholat. Sholat. Kalau rusak ini sholat, rusak semuanya. Ya, Pak, Bu, saya ini mau ngomong, nggak mau nakutin. Ya, mati itu memang akhir kehidupan dunia. Tapi ingat, mati pintu gerbang sukses atau tidak suksesnya perjalanan yang panjang di akhirat nanti. Sekali Allah ciptakan ruh kita, nggak pernah mati tuh ruh, abadan abidin. Itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mati jasad kita. Pertama kita diciptakan, ditaruh di alam ruh. Setelah alam ruh ditaruh di alam perut emak kita. 9 bulan kelar, dikeluarin. Kita sekarang hidup, saya dan kalian semua hidup di dalam dunia ini. Ini tempat persinggahan, tiap persiapan, perbekalan. Karena apa? Karena kita akan menuju tempat yang paling danger, tempat yang paling bahaya. Intinya dalam kehidupan ini, jasad kita mati, tapi ruh kita nggak pernah mati. Ruh tar yang akan berasa.
mati, pintu gerbang kehidupan selanjutnya. Sukses atau tidak suksesnya kehidupan kita nanti di akhirat adanya di alam kubur. Namun sukses atau tidak suksesnya di alam kubur, inilah saatnya, hari inilah, malam inilah kehidupan selama umur masih dikandung badan. Kata Ibnu Umar, anaknya Sayyid Umar, apabila datang pagimu, kenapa harus menunggu soremu? Kalau datang soremu, kenapa harus menunggu pagimu? Saat ini kita bisa beribadah, ibadah. Ada pula rezeki, ada duit di kantong, alhamdulillah. Pengen niat sedekah, sedekah. Allah nggak pernah lihat nominalnya. Datang ke masjid, datang ke pengajian, saya mau sedekah, Allah nggak lihat. Cepet gocap 10.000, Allah nggak perlu lihat nominalnya. Bahkan Allah lipat gandakan. Betul? Yang lihat nominalnya Kiai Ustadz Mahabib. Betul? Lipat ganda. Hari ini, malam hari ini kita bisa munajat kepada Allah. Hari ini kita bersama-sama, doa kita kabulkan dengan tujuan tadi, memuliakan anak yatim, memuliakan di pada tahun baru ini, tanggal 10 ini, berharap semoga Allah Subhanahu wa taala malam hari ini menghapus dosa-dosa kita. Amin. Jadi kalau mau jadi kekasihnya Allah, hari ini, malam hari ini, sama-sama kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dicatatkan, nih saya dan kasih tahu, Pak, Bu, saya buktikan Allah sayang sama kalian. Ya bani Adam, kata Allah dalam satu hadis qudsi, ya bani Adam, in kana ma da'awtani wa rajautani fa ghafartu laka. Wahai anak Adam, wahai hambaku, apabila kalian datang kepadaku, lalu kalian berdoa kepadaku, berharap arju, berharap dengan harapan yang besar, sebelum lidah ini selesai dari doa, fa ghafartu ala makana wala ubali. Kata Allah, saya nggak ngelihat dosa sebesar apa engkau, seberat apa dosa engkau, aku nggak ngelihat. Kalau kau datang kepadaku, berharap kepadaku, berdoa kepadaku, sebelum pantat ini bangun dari tempat doa, sebelum lidah ini selesai kita berdoa, fagofartu laka, maka aku maafkan hari itu juga, detik itu juga. Sayangnya Allah kepada kita, Masya Allah. Enak gak jadi umat Nabi Muhammad? Enak gak jadi umat Nabi Muhammad? Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ghalabat zunubuka annanas sama, apabila kau datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak awan-awan yang di langit, fastaghfartani faghfartu laka, lalu kau istighfar, memohon ampun, ya Rabb, selama hidup di tahun kemarin aku banyak mengecewakan engkau ya Rabb, ibadahku banyak bolong-bolong, hatiku banyak penyakit, hati hasud, iri, dengki semuanya ya Rabb. Hari ini aku munajat kepadamu, aku mengetuk pintumu ya Rabb, mohonkan ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullah, sebelum lidah ini selesai, aku maafkan. Apa kata Allah? Wahai anak Adam, kau datang kepadaku dengan dosa sebesar dunia, dengan membawa dosa sebesar dunia. Makhluk yang mana, manusia yang macam mana yang punya dosa sebesar dunia? Mungkin akal kita nggak nyampe, tapi Allah dalam satu hadis qudsi Nabi katakan seperti itu. Berarti nanti di akhirat kita lihat ada orang datang meminggul dosanya sebesar dunia. Kau datang kepadaku, selama kau tidak berserikat, tidak menduakan aku, maka aku datang kepadamu membawa maghfirah lebih besar daripada dunia dosa duniamu. Insyaallah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Saudara, ayah bunda, perkara acara seperti ini acara yang diperakasi oleh ulama supaya apa? Supaya nambah mahabbah kepada Rasulullah. Itu berkat dosa doa Rasulullah. Allah berikan perhatian yang besar kepada kita. Kenapa? Karena dari hidupnya Nabi Muhammad, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati, sampai akhir detiknya Nabi Muhammad sebelum meninggal dunia, Jibril sampaikan kepada Allah, aku minta jaminan terhadap umatmu. Turun Jibril, siap ya Rasulullah. Minta perhatian, Allah jamin kasih perhatian tuh, Allah buktiin.
Nabi udah kasih tahu, kasih keluhnya, jangan pernah segan-segan taqarrub ilallah, jangan pernah gengsi-gengsi terhadap Allah, nangis-nangis, kejar-kejar, berharap kepada Allah. Maka saat itu kalau Allah jatuh cintanya kepada kita, maka Allah katakan, kalau aku sudah mencintai hambaku, maka matanya, aku jadi matanya yang dia pakai untuk melihat, aku menjadi kupingnya yang dia pakai untuk mendengar, aku menjadi tangannya untuk dia berdakwah, aku menjadi kakinya yang mana kakinya pergi tempat-tempat yang aku redoi. Subhanallah. Mata kita dilindungi, nggak lihat yang haram, kuping kita nggak mendengar yang haram, hati kita terlindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab siapa? Sebab Nabi Muhammad. Orang seenaknya acara begini dibilang bid'ah, acara yang menanamkan mahabbah. Saudara, saya kasih tahu ayah bunda, agama Islam adalah agama mahabbah. Betul. Agama yang kecintaan, betul. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Bisa jawab, saya kasih hadiah, saudara-saudara. Ketika Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman menerima Islam, masuk Islam, saya mau tanya, lebih mana? Lebih dulu mahabbah kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, apa menerima Islam? Seorang Sayyidina Abu Bakar, seorang diplomasi yang hebat. Orang nggak ada yang menang berdebat sama Sayyidina Abu Bakar. Nggak ada yang menang. Orang ngajuin proposal, AU ditolak sama Sayyidina Abu Bakar. Kalau ngomong diplomasinya hebat. Orang menghadapi Sayyidina Abu Bakar menggigil. Orang kaya, dermawan, konglomerat. Kalau memang Sayyidina Abu Bakar menerima Islam dengan begitu, pasti ada perdebatan, pasti ada cerita dalam kitab. Pasti dalam kitab-kitab salaf menceritakan ketika Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menerima Islam, pasti ada pertanyaan-pertanyaan tentang Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak pernah kita berkata, kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar jatuh hatinya, Sayyidina Umar jatuh hatinya, Sayyidina Utsman jatuh hatinya kepada Rasulullah SAW, sehingga hatinya terbelah, dadanya terbelah, masuk Islam dengan gampang, menerima semuanya Islam, apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Saudara, saya buktikan cintanya Sayyidina Abu Bakar ketika masuk dalam khalwah seperti ini. Kalau Rasulullah masuk sedang tertawa, Sayyidina Abu Bakar terlambat cerita, tapi mendapati Rasulullah sedang tertawa, Sayyidina Abu Bakar sembari jalan, sembari duduk, sembari tertawa. Padahal Sayyidina Abu Bakar nggak tahu ceritanya apa, langsung ketawa. Tapi kalau dia dapati Rasulullah sedang menangis, Sayyidina Abu Bakar lebih kejar, lebih nangis, lebih meraung-raung ketika melihatnya kekasihnya menangis. Nggak tahu cerita kenapa Rasulullah bisa menangis, tapi Sayyidina Abu Bakar menjerit, nangis, lebih keras nangisnya daripada Rasulullah karena cintanya kepada kekasihnya Muhammad SAW. Kenapa kita hamba? Kita umat yang dijamin nggak boleh cinta kepada nabinya, tergila-gila kepada nabinya. Kalau Allah saja sayang, kalau Allah saja cinta kepada nabinya. Terakhir saya tutup satu riwayat, biar kita tahu siapa Nabi kita Muhammad SAW. Bukan manusia biasa, bukan pejabat biasa, bukan pemimpin-pemimpin yang biasa. Dia serahkan semuanya, saudara-saudara. Matinya untuk umat, matinya untuk kalian, hidupnya untuk kalian, akhiratnya untuk kalian. Saat ini Rasulullah sedang menunggu kita di pintu surga. Allah berikan, ya Muhammad masuklah, surga aku siapkan. Rasulullah masuk, Rasulullah suruh keluar lagi. Kenapa engkau nggak masuk? Kurang fasilitas di dalam? Enggak ya Rabb, kurang enak kalau menikmati surga sendirian. Aku ingin menikmati surga bersama umatku. Biar aku menunggu umatku di sini ya Rabb. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allah sampai cinta diungkapkan ketika Rasulullah menggali, ketika perang Khandaq, Rasulullah menggali parit Khandaq. Capek, letih. Sebagian sahabat minal muhajirin wal ansor udah terkapar, udah letih. Sebagian izin sama Rasulullah, minta izin balik ke rumah sebentar, cuma sekedar pengen minum air putih, mungkin ada kurma yang bisa dimakan, sekedar meloroskan kakinya panjang. Padahal di situ Rasulullah yang paling capek, tangannya yang mulus bagaikan sutra berubah, ada bercak darah, saudara-saudara. Rasulullah mengizinkan sahabatnya, tapi Rasulullah nggak istirahat. Rasulullah sendiri menggali parit, terus menggali, sehingga sahabat imbah, nggak tega lihat Rasulullah. Datang sahabat Sayyidina Jabir, ngajak ke rumahnya. Ya Rasulullah, istirahat di rumah aku ya Rasulullah. Sembari kita istirahat, ada hidangan walaupun sedikit. Sayyidina Jabir ngajak beberapa sahabat.
sama Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Pemimpin yang hebat. Dia ajak semua sahabat minal muhajirin wal ansor ke rumah Sayyidah Jabir. Coba kalau kita ngajak, Bib, ayo mampir, gua ajak kau semua. Apakah kata kau kepala? Ya Allah, bukan ajak Habib. Betul. Rasulullah ajak. Sampai di sana, saudara, kalau kita jujur, Kiai Ustadz Habib saat ini tinggal duduk, enak. Makanan datang, betul. Tapi perhatikan Nabi Muhammad. Sampai di sana hidangan roti belum jadi. Tepung Nabi Muhammad yang ngulek, Nabi Muhammad yang becek-becek tepung, Nabi Muhammad yang bikin roti. Sedangkan Nabi Muhammad yang paling lapar. Sampai di ganjil batu, Nabi Muhammad yang paling capek, tapi masih bisa menyiapkan roti, bubur daging untuk para sahabat yang sudah keletihan, saudara-saudara, yang sudah krepat, saudara-saudara. Dia bikin roti, ketika jadi mestinya Rasulullah yang makan duluan. Rasulullah nggak makan, saudara-saudara. Dia angkat itu nampan-nampan, dia suruh bagikan kepada sahabat. Kesian mereka sudah letih, mereka tidak ada tenaga, bagikan. Padahal Rasulullah yang paling lapar. Kita di rumah ada hidangan, acara maulid, acara sembelih, keluar hidangan. Dulu Nabi kita capek, dulu Nabi kita memperjuangkan Islam dengan mati-matian, saudara. Siti Khadijah orang terkaya, triliunan habis buat Islam. Ketika Muharram datang, satu anak yatim ada dalilnya. Pelit kita yang keluar ini. Hari tanggal 12 Rabiul Awal, hari lahirnya Nabi Muhammad. Pengen meluapkan kesayangan kita, kecintaan kita. Kita pengen bikin yang megah-megah. Ketika ada orang haram, dalilnya tidak boleh. Kita empet-empetan keluar Nabi. Tapi Nabi nggak pernah hitungan sama kalian. Nabi nggak pernah ada hitungannya. Nyawanya buat kalian, hidupnya buat kalian, akhiratnya buat kalian. Sampai di ujung surga saat ini menunggu kalian. Gak ada satu pemimpin pun. Para nabi nanti di yaumil mahsyar, kita berbondong-bondong, kita lari kepada Nabi Musa, angkat tangan. Nabi Isa angkat tangan, Nabi Ibrahim angkat tangan. Apa kata Nabi Musa? Hari ini hari murkanya Allah. Hari ini la yanfa'u mal wala banun. Gak ada anak ente jenderal, pejabat, ente seorang pejabat, seorang presiden, seorang menteri, seorang polisi di yaumil mahsyar nanti. Tunggu, siap-siap. Apa kata Nabi Musa? Saat ini Allah sudah murka, Allah sudah marah kepada kalian. Kami para nabi pun takut, kami para nabi pun pucat hari ini, merungkuk semuanya, ditutup sorban mukanya dengan sorban karena takut Allah dengan murka. Apa kata Nabi Musa? Hanya satu orang hari ini yang bisa menyelamatkanmu. Ruh ilah Muhammad. Ruh ilah Muhammad. Turun Rasulullah ke mahsyar. Hal anta ummati, hal anti ummati. Apakah engkau umatku? Biarkan Rasulullah tahu betul, tapi Rasulullah menanya karena rindu kepada umatnya. Engkau umatku, apakah kalian umatku? Ya Rasulullah, aku umatku. Sahabati aku. Apa kata Rasulullah? Irfa yadaka, angkat tangan, diraih tangan kita. Tangan kita yang kotor, Pak. Tangan kita yang kotor berlumuran dosa disambut tangan-tangan suci makhluk Allah yang membawa dunia ini dari gelap gulita menjadi terang menerang, yang digambarkan keindahan surga. Dan hati-hati kekejaman api neraka balasannya. Tapi Allah, Nabi Muhammad nggak mau umatnya masuk, satu orang pun nggak mau masuk ke dalam api neraka. Sampai kata malaikat yang azab neraka, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Khalili, wahai kekasihku, kalau ini seluruh umatmu yang pada dajjal, yang banyak dosa ini, yang nista berbuat hancuran, kau selamatkan juga, apa kerjaan kita di api neraka? Apa kata Rasulullah? Mereka umatku, aku pemimpinnya, aku nabinya, aku yang bertanggung jawab keselamatan. Nabi Muhammad turun ke dalam api neraka. Mana ada pemimpin seperti itu, saudara-saudara? Masa kita mencintai? Tidak boleh. Kalau seorang pemimpin hidupnya untuk kita, bahkan siap masuk ke dalam api neraka, menarik kita semua masuk ke dalam surga bersama beliau. Gak boleh kita mati-matian, gak boleh kita sampai nangis, gak boleh kita lebih mencintai dia daripada diri kita sendiri. Allah melihat begitu, apa? Turun malaikat Jibril, turun ayat. Apa kata Allah? Ya Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, aku serahkan, kalau kau ingin, aku serahkan seluruh urusan daripada umatmu kepadamu. Terserah engkau mau apakan. Aku serahkan semuanya. Aku melihat begitu rahimnya engkau, begitu sayangnya, begitu cintanya kau terhadap umatku. Apa jawaban Nabi Muhammad? La ya Rabb, anta arhamar rahimin. Tidak ya Rabb, engkau Allah yang arhamar rahimin, engkau yang maha penyayang masih pengasih. Kuserahkan diriku dan umatku kepadamu.
Kalau begitu Nabi kita, masa kita nggak boleh mencintai Nabi kita? Kita nggak bisa, nggak boleh kita menangis untuk Nabi. Kalau Allah mengungkapkan, memberikan hadiahnya, seluruh umatnya ditanggung oleh Nabi. Kenapa kita yang dijamin masuk surga? Kenapa kita yang dipanggil umat paling bahagia, umat paling mulia? Kenapa kita yang digadang-gadang? Rasulullah menyatakan rindu kepada kalian semua. Tak boleh mencintai Nabi. Mari sama-sama di bulan Muharram ini, amalan kita, minta dibukakan hati kita mahabbah kepada Rasulullah SAW. Enggak, saudara, nggak bakal bisa. Ayah, bunda, terakhir ingin saya sampaikan, Anda nggak bakal bisa berjuang untuk Islam kalau Anda nggak cinta dengan yang bawa Islam. Kalau Anda nggak sayang dengan yang bawa Islam, kalau Anda tidak mengenal Rasulullah, belum pernah meneteskan air mata untuk Rasulullah, mustahil kalian siap mati buat Islam. Bohong, nonsense. Maka malam hari ini judul serau dengan acara Muharram, dengan wasilah santunan anak yatim, semoga Allah memberikan mahabbah yang besar, cinta kita kepada Rasulullah SAW, tergila-gila kepada Rasulullah SAW. Ya Rabb, bukakan mata hati kami, ya Rabb. Ya Rabb, kami mimpi, kami rindu kepada Rasulullah. Ya Rabb, kami rindu kepada Rasulullah, di mana mukanya lebih indah daripada rembulan, ya Rabb. Senyumnya lebih manis daripada senyum bidadari, ya Rabb. Suaranya lebih merdu ketimbang kicauan-kicauan di surga, ya Rabb. Wangi tubuhnya melebihi wangi tubuh wangi-wangian di surga, ya Rabb. Biarkan, izinkan kami bisa melihat wajah Nabi, melihat daripada kekasih kami Nabi Muhammad SAW. Andai kata kau tidak izinkan, biarkan kami melihat pundaknya saja, ya Rabb. Kalau pundaknya tidak, melihat tangannya, ya Rabb. Kalau tidak melihat tangannya, biarkan kami melihat telapak kakinya, ya Rabb. Sampaikan salam rindu kami malam hari ini kepada Rasulullah SAW. Sampaikan salam rindu kami kepada Habibuna Muhammad. Sallu ala Muhammad. Terakhir saya pengen tanya, kangen gak sama Nabi Muhammad? Sayang gak sama Nabi Muhammad? Rindu gak sama Nabi Muhammad? Betul? Mau lihat wajah Nabi Muhammad? Betulan? Saya kasih clue. Kalau pengen lihat wajah Nabi Muhammad, ya, kumpulkan semua para habaib yang ibu bapak tahu, gabungkan menjadi satu yang kita kenal. Para habaib kita gabungkan jadi satu, pasti terukir wajah Rasulullah SAW. Pengen cium tangan Rasulullah? Dalam kehidupan sekarang pengen cium? Man safaha aliman faka'anna musafahan. Barang siapa yang mencium tangan guru-guru kita, kata Rasulullah, seakan-akan mencium tanganku. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Pengen mendengar kata-kata indah Rasulullah? Al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Ajaran di duduk majlis taklim, kata-kata mutiara, sama seakan-akan kita mendengar daripada perkataan yang mulia Habibuna Muhammad. Mau masuk surga dengan mudah? Mau? Saya kasih tahu jalannya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang langkah kakinya mudah masuk ke dalam majlis-majlis ilmunya Allah, majlis-majlis zikirnya Allah, mendengarkan mau'izah, masuk mau'izah hasanah, ilmu-ilmu, maka Allah bikin mudah langkah ibu bapak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Sudah lewat dari jam 10, Masya Allah, tak terasa. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai di sini saya ibu-ibu, kalau saya bercanda berkelebihan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Para bapak-bapak, ayahanda juga begitu. Belum tentu yang duduk di depan ini manusia mulia. Tidak ada Pak, nggak ada yang mulia. Yang mulia cuma Nabi Muhammad. Belum tentu orang yang pakai sorban ini punya ilmu bisa baca kitab. Itu orang yang baik. Semua terpulang kepada hati kita. Bagaimana kita menyikapi hati kita? Jadilah hati yang bersih agar semuanya terbuka, menjadi hidup berkah, mati dalam keadaan husnul khatimah, di dunia berharap mimpi Nabi Muhammad, di surga duduk bersama Rasulullah SAW. Sampai di sini, mohon maaf atas kelebihan dan waktunya. Panitia, saya langsung jalan. Ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah panjang umur sehat walafiat. Saya ucapkan selamat tahun baru. Semoga-moga man tola'a umruhu wa hasuna amaluhu. Barang siapa di antara kita dipanjangkan umurnya, maka mulai hari ini, malam hari ini, kita perbagus amal ibadah kita. Amin ya Rabbal. Sampai di sini, hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadrah.
Hadroh, hadroh. Hadroh, hadroh, mana hadroh? Mana vokal? Kabur lagi vokal. Aduh, wah. Ayah nih vokal nih. Vokal, vokal, vokal. Mana vokal? Cepet nih. Backing vokal, backing vokal. Backing vokal. Vokalnya